Air, kita semua tahu betapa pentingnya elemen ini. Sekitar 60% dari tubuh manusia terdiri dari air. Bahkan, 2/3 dari permukaan bumi kita adalah lautan yang penuh dengan air. Namun, dalam Islam, air memiliki peran yang lebih dalam lagi. Tidak hanya penting bagi kelangsungan hidup, air juga menjadi salah satu elemen yang bisa mempengaruhi sahnya ibadah. Ya, air adalah alat utama untuk bersuci, yang merupakan syarat bisa sahnya sholat kita sebagai seorang muslim. Air dalam Islam digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis. Inilah mengapa seorang muslim tidak bisa melaksanakan ibadah sholat tanpa berwudu atau mandi besar. Syekh Abu Suja, dalam kitabnya Matan Al-Ghoyah wat Takrib, mengklasifikasikan air menjadi 4 jenis utama. 1. Air mutlak. Ini adalah air yang tohir mutohir, yang artinya air ini suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Ada 7 jenis air yang termasuk dalam kategori ini, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, salju, dan air hujan es. Semua air ini suci secara zatnya, dan bebas kita gunakan untuk berwudu atau mandi besar. Selanjutnya, ada air musyamas. Air musyamas adalah air yang dipanaskan di bawah terik matahari, menggunakan wadah logam selain emas dan perak, seperti besi atau baja. Air ini tetap suci dan mensucikan, namun hukumnya makruh untuk digunakan berwudu atau mandi, karena bisa berdampak buruk pada kesehatan. Namun, jika hanya untuk mencuci pakaian, hukumnya tetap diperbolehkan. Kemudian, ada air mustamal dan air mutagoir. Air mustamal adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci, seperti air bekas wudhu atau mandi besar. Atau air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis hukmiyah. Meski suci, air mustamal tidak bisa digunakan untuk bersuci, ketika volumenya kurang dari 2 kulah atau 216 liter. Namun, ketika volume air mustamal itu mencapai 2 kulah atau 216 liter, maka akan kembali bisa digunakan untuk bersuci. Begitupun air mutagoir, atau air yang berubah, yaitu air yang mengalami perubahan warna, bau, atau rasanya, karena tercampur dengan sesuatu yang suci, seperti air sumur yang tercampur dengan kopi. Meski tetap suci, air mutagoir sudah tidak bisa disebut sebagai air mutlak. Sehingga, air mutagoir tidak bisa digunakan untuk bersuci meskipun volumenya banyak. Terakhir, ada air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang awalnya suci, tapi menjadi najis karena tercampur dengan sesuatu yang najis, seperti kotoran atau darah. Jika air ini dalam volume yang banyak, yaitu 2 kula atau lebih, air ini baru akan dihukumi najis, apabila salah satu sifatnya berubah. Namun, apabila volumenya kurang dari 2 kula, air ini langsung dihukumi najis saat itu juga, meski sifatnya tidak berubah. Sebagai contoh adalah air 1 gelas yang kemasukan kotoran cicak. Karena air ini sudah tercampur dengan najis, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itulah macam-macam air dalam bersuci. Sekian video kita kali ini. Bila kalian ada pertanyaan tentang fikih dan sebagainya, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.